Sekarang ujiannya lagi bertubi-tubi. Ya abis ini insya Allah bahagianya bertubi-tubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah Anda nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa beli ke admin via WhatsApp maupun via Shopee. Langsung aja klik linknya di deskripsi box ya. Buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke WhatsApp admin, nomornya 0813 1543 0565. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Fia di Bondowoso. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Agus Fiani dari Bondowoso. Mbak Mel, dari bulan awal November saya mengikuti TikTok, FB, YouTube Mbak Mel. Cuma belum pernah testimoni, baru pertama kali mungkin ya. Saya testimoni. Awalnya kebiasaan dari sebelum kenal akun Mbak Mel, saya cuma baca salawat Jibril sambil kerja dan aktivitas. Ternyata saya mencoba setiap habis sholat fardu baca salawat munjiat dengan teks di HP, dan pada akhirnya sampai detik ini saya sudah hafal. Terkadang jalan kaki menuju kerja saya sambil bersalawat munjiat. Alhamdulillah Mbak Mel, saya merasakan faedahnya secara nyata dalam hidup saya. Saya seorang ibu single mom, anak saya 1 kelas 3 SD, saya bekerja dengan bude saya juga jaga kantin. Awalnya kerja di kota rantau buruh pabrik, tapi hati kecil pengen berjuang lagi di pabrik. Setiap habis maghrib saya wiridan, baca Al-Fatihah 100 kali, salawat Jibril 100 kali, munjiat juga berusaha sampai 800 dari habis sholat tahajud. Itu pun berhenti. Subhanallah Mbak Mel, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Aku hanya bergantung berserah diri meminta petunjuk agar Allah memberikan aku kemudahan untuk aku kembali ke pabrik. Tanggal 30 November 2022 aku interview, tanggal 17 Desember aku tes fisik. Selama perjalanan 5 jam di travel saya bersolawat, hanya mengharap ridha Allah di setiap langkah. Alhamdulillah hasilnya lolos Mbak Mel. Kemudian saya pulang ke rumah sambil bersolawat lagi agar secepatnya dapat panggilan kerja. Hati kecil berusaha secepatnya untuk kembali. Saya memberanikan diri WA Bapak manajer pabrik yang tidak mengenal saya. Allah menjawab doaku. Beliau menghubungi HRD, kemudian beliau minta saya Kamis pagi menghadap HRD. Selama di perjalanan terus bersolawat meminta diberi kemudahan di setiap urusan. Alhamdulillah saya sudah tanda tangan kontrak, dan hari ini saya sudah kedua berjuang kembali di pabrik. Sudah hari kedua. Ada sedikit kekecewaan Mbak Mel dalam pekerjaan, tapi tetap saya jalani sambil bersolawat. Saya ditempatkan di bagian tempat dimana tempat itu kerjanya paling kotor, tapi saya jalani dan semangat. Kemudian supervisorku bilang kalau mau mutasi tempat saya izinkan dengan syarat kamu minta izin ke tempat dimana yang kamu inginkan. Saya terus bersolawat Mbak. Semalam WA supervisor lamaku. Alhamdulillah Mbak Mel, beliau mengizinkan dan menerima saya mutasi lokasi. Buat Mbak Melisa, terima kasih banyak ya sudah kasih saya motivasi dalam hikmah salawat. Saya atas nama Fiani dari Bondowoso, saya doakan buku salawat Mbak Mel berlanjut ke episode selanjutnya. Amin. Makasih ya doanya Mbak Agus Fiani, Mbak Fiani, makasih. Iya, bukunya memang belum sampai sekarang belum selesai karena aku kebetulan sibuk, jadi nggak kelar-kelar tuh bukunya. Nah, kemudian ada chat lagi dari Mbak Fiani. Kan ditanya sama admin aku mau disamarkan atau enggak namanya. Enggak usah disamarkan Mbak. Alhamdulillah semakin kerja di pabrik dengan hasil borong, saya tetap bersolawat. Alhamdulillah lagi pas terima gaji tanggal 2 kemarin, saya merasa bersyukur banget dan merasa apa ini faedah dari setiap hari bersolawat. Karena gaji yang saya terima kemarin belum pernah dengan gaji saya yang bulan kemarin-kemarinnya.
Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Viani di Bondowoso. Dahsyat banget ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian lagi butuh pekerjaan, lagi butuh uang, butuh apapun ya, udah jatuh tempo, udah gampang, kita punya Allah. Baca aja sholawat, Allah pasti datangin pertolongan buat kita. Dan kemudian ada lagi yang sering komen, tapi Mbak, kenapa aku udah sholawat kok malah tambah hancur? Enggak tambah hancur teman-teman. Kadang kita mesti introspeksi diri juga teman-teman. Kita baru deketin Allah, terus kita maksa Allah buat ngabulin doa kita, malu. Kenapa mereka semua mendapatkan apa yang mereka inginkan? Karena mereka juga sudah melalui proses yang tidak mudah. Prosesnya gak mudah tuh mereka teman-teman. Ya, jadi kalau sekarang kalian sedang kesusahan, udah baca sholawat makin susah, bertambah susah, itu lagi berproses. Jalanin, insya Allah setelah itu akan ada kabar gembira, akan ada kebahagiaan yang terus menerus. Sekarang ujiannya lagi bertubi-tubi, ya abis ini insya Allah bahagianya bertubi-tubi. Tapi roda terus berputar, hidup terus berjalan, kehidupan akan terus seperti itu. Habis senang, susah, habis susah, senang, habis sedih, ketawa, habis ketawa, sedih lagi. Begitu aja terus teman-teman. Tapi insya Allah kalau kita membiasakan diri terus bersolawat, kita bisa lebih bijaksana, kita bisa legowo ngejalanin semua yang udah Allah kasih ke kita, semua ujian yang lagi kita hadapi. Ya, jadi teman-teman, kalau kalian berharap setelah bersolawat kalian tidak pernah lagi punya masalah, itu salah banget. Ya, solawat bukan bikin kita jadi nggak punya masalah, enggak. Solawat juga bukan bikin kita punya masalah, enggak. Solawat itu ya bikin kita bisa menghadapi masalah demi masalah yang datang dalam hidup kita dengan lebih bijaksana. Kita jadi orang yang lebih baik lagi dari segi apapun, dari segi ibadah, sikap kita terhadap Allah, sikap kita terhadap sesama manusia, kita tuh berubah pelan-pelan. Gak langsung ya, pelan-pelan, istiqomah terus, insya Allah mudah semua jalannya. Dan yang paling lebih membahagiakan lagi insya Allah, kita nih yang rajin bersolawat, yang suka solawatan, kita insya Allah dapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Jawab ya, jangan pelit ketika mendengar nama Rasulullah disebut. Jangan lupa selalu biasakan Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala Muhammad misalnya. Pokoknya langsung bersolawat kalau dengar nama Nabi disebut ya teman-teman. Masya Allah dahsyat banget. Dan kemudian tadi Mbak Viani juga tetap bersyukur. Pertama udah dapat kerjaan, nggak ngeluh dulu tuh. Padahal dapat kerjaannya di tempat yang tidak sesuai. Ya kita masih diuji, Mbak Viani masih diuji sama Allah. Masih bersyukur nggak nih Mbak Viani? Gitu loh. Dikasih pekerjaan yang tidak sesuai tapi terus bersolawat. Ya udah diterima dulu. Secapek-capeknya kita kerja, semalas-malasnya kita kerja, seenggak enak-enaknya kita kerja, lebih nggak enak lagi ketika kita nganggur di rumah. Bener nggak? Jadi ketika kamu sekarang sedang bekerja, sedang bekerja walaupun mungkin gajinya tidak sepadan dengan capeknya, sabarin, syukurin. Dengan bersyukur insya Allah bertambah. Terima kasih Allah, Engkau berikan hamba pekerjaan. Alhamdulillah. Ya Allah, maaf. Tuh, pakai maaf sama Allah. Hamba capek banget ya Allah. Pulangnya sampai larut, gak ada waktu buat anak. Tapi gajinya gak cukup. Kalau boleh, tambahin ya Allah gajinya. Atau berikan hamba pekerjaan yang lebih baik dari ini. Yang hamba bisa ibadah, yang hamba bisa cukup gajinya buat keluarga hamba. Maaf ya Allah kalau hamba banyak permintaan, kalau hamba gak bersyukur. Gitu loh teman-teman. Kita ngomong sama orang aja kudu sopan ya. Sampai orang, kalau kita ngomongin sopan kan orang itu juga senang sama kita. Masa kita ngomong sama Allah kayak merintah, ya Allah hamba gak suka kerja di situ ya Allah. Kerjanya capek, kerjanya kotor, kerjanya begini, hamba maunya yang lain ya Allah. Kenapa yang lain kerjanya enak padahal dia gak sholat, padahal aduh. Jangan kayak gitu, jangan sampai kita kayak gitu. Nauzubillah ya teman-teman. Jadi Mbak Viani ini benar-benar bersyukur dengan apa yang dia dapat. Akhirnya sama Allah dikabulkan. Pengen pekerjaan yang lebih baik, sama Allah dikasih. Jadi sekarang teman-teman, syukuri pekerjaan kalian. Bersyukur
insya Allah bertambah. Sampai pada akhirnya Mbak Fiani dapat gaji yang belum pernah ia dapat sebelum-sebelumnya. Mbak Fiani jangan sampai ninggalin salawatnya ya, karena banyak banget dari kita nih ya, kalau udah dapat apa yang kita mau, terus kita nggak salawatan lagi, akhirnya ntar diuji lagi kita kesel. Ya Allah, aku udah salawat, kenapa masih diuji, kenapa diuji lagi? Padahal kita hidup akan terus diuji dan kitanya sendiri juga udah berkurang salawatnya, gitu ya. Jadi mesti introspeksi diri, jangan pernah lelah karena ada nikmat di setiap salawat. Makasih teman-teman yang nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Fiani sehat terus, lancar terus rezekinya, amin. Istiqomah terus salawatnya, dan begitu juga dengan teman-teman. Semoga teman-teman utangnya lunas, teman-teman doa-doanya segera dijabah sama Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.